kasih damai Kristus menyertai kita. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil, maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu Ia berjanji, "Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah, dan tentang ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika Ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang Allah tidak melupakan kita. Dalam kitab Ibrani 6 ayat 10 dikatakan, "Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya." Doa saya pada suatu waktu, "Tuhan, aku tidak suka memulai masalah, tidak suka bermusuhan, tetapi mengapa orang-orang di sekitarku bersikap tidak baik padaku? Bahkan ada yang bersikap jahat dengan sengaja. Ya Tuhan,
Di manakah Engkau? Mohon tunjukkan jalan kemana aku harus melangkah. Nah, saya berpikir, mengapa saya mengalami berbagai masalah, padahal saya tetap melayani Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan, dan membantu sesama. Mengapa? Nah, perasaan dan pemikiran seperti itu pernah terjadi dalam hidup saya. Bersyukur ada orang-orang yang tetap membantu saya dan mengingatkan saya untuk bersabar dan mencari solusi. Tuhan terus membantu saya walau tanpa saya sadari. Rahmat Tuhan tetap melimpah dalam situasi yang sulit sekalipun, dan Tuhan tidak melupakan saya. Kadang saya tahu bagaimana yang sebenarnya, tetapi saya malah tenggelam dalam perasaan negatif yang muncul. Karena itu, saya menyadari bahwa saya masih harus terus belajar untuk mengubah cara berpikir saya dalam menghadapi perasaan negatif yang mencoba menarik saya jatuh, sedih, dan murung. Saya perlu belajar untuk berfokus untuk maju dengan mencari solusi yang terbaik. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa akan diri kita dan terus mengasihi kita. Nah, apakah saya yakin Tuhan mengasihi dan mengingat diri saya? Semoga Tuhan memberkati. Amin.